ini udah akhir-akhir jabatan dia. Kenapa menyebabkan ya honor daerah nggak cair? Kenapa menyebabkan mahasiswa gerakan Gema itu melakukan aksi unjuk rasa? Ya, betul Bang. Apa sih tuntutannya dalam poin aksi itu? Tuntutannya cuma satu Bang. Kemana nih anggaran nih? Kita kan bertanya-tanya gitu kan Bang. Nah, makanya kita juga kan masa lagi tengah-tengah kuliah gara-gara beasiswa dia putus. Apakah ini karena defisit juga? Ketika ada aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa turun, jangan mau di ruangan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, Minggu tentunya 19 Januari di 2025 awal podcast kita nih ya, perusahaan pers PT Lugas Multimedia Nusantara, di mana awal perdana di tahun ini podcast kita coba undang dari kaum muda mahasiswa lagi. Wah ya, tidak asing, luar biasa. Beliau ini kalau ada bengkok-bengkok di pemerintah daerah, beliau lah yang berteriak lantang ya, baik di muka umum. Wah, kita sambut Ketua DPD Gema Alkarya Cilegon, Adinda Supardi. Selamat sore. Selamat sore Bang. Terima kasih, ini ternyata Abang juga semangatnya udah melebihi orang muda ternyata. Harus begitu Bang, yang namanya semangat itu kan bukan seperti batu yang kalah dengan palu, bukan seperti besi yang hancur dengan api. Awal yang sudah mulai. Oke sahabat Lugas TV, beliau ini cukup luar biasa ya, sepak terjangnya di kalangan pergerakan ya, pergerakan khususnya mahasiswa. Tentunya sore hari ini kita minta waktunya untuk berbicara tema yang kami bawa ya, masa akhir jabatan wali kota Cilegon cenderung ya akan meninggalkan permasalahan ya, tanda kutip nih. Nanti kita tanya nih mahasiswa perihal tema yang kami tawarkan. Sebelum saya kasih pertanyaan, Adinda silakan menyapa sahabat Lugas TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Terima kasih kepada Kang Badi yang mana mengundang saya. Ternyata kemarin tuh, harusnya kemarin sih ya, di jadwal harusnya kemarin Bang ya. Mungkin karena saya juga ada keperluan lah, ada keperluan mendadak ya, akhirnya minta cancel, minta di schedule aja hari ini seperti itu ya. Terima kasih juga dari Lugas TV telah mengundang dari perwakilan mahasiswa lah, yang mana ya mahasiswa ini ya agen of change Bang, gitu kan, agen perubahan. Di mana di situ ada perubahan, di situ harus ada mahasiswa. Gitu kan. Kalau misalkan dia tanda kutip nih perubahannya harus membawa ke hal bagaimana gitu kan. Tentunya kalau mahasiswa sebagai agen of change ini membawa perubahan kepada perubahan yang positif seperti itu. Ya. Kata perubahan tentunya ada perubahan lebih baik, ada yang buruk kan gitu. Iya, betul yang, kan gitu kan. Jadi, kalau kita kan berharap yang lebih baik, positif. Ya, betul. Oke. Tapi sebelum sahabat Lugas TV mengetahui masuk ke tema ini, saya ingin tahu nih, ataupun sahabat Lugas ingin tahu nih, disampaikan secara singkat apa itu DPD Gema Gerakan Mahasiswa Alkarya Kota Cilegon, secara singkat aja. Oh ya, siap. Jadi Gerakan Mahasiswa Alkarya itu merupakan badan otonomnya Alkarya Bang. Jadi badan otonom Gerakan Mahasiswa itu merupakan badan otonomnya Alkarya yang mana di bawah naungan Ormas Islam Alkaryanya, bukan di bawah naungan kampus. Nah, jadi di Alkarya kan ada 2 perguruan tinggi, 2 kampus, ada STIT Alkarya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Alkarya, ada juga Universitas Alkarya. Nah, kita bukan di bawah naungan perguruan tingginya, tapi di bawah naungan Ormas Islam Alkaryanya gitu. Jadi termasuknya badan otonom Alkarya. Walaupun mahasiswa kampus tersebut. Ya, walaupun mahasiswa kampus tersebut. Dan ternyata Gema juga bukan di Alkarya, di Unival di Sitit saja kan. Banyak cabang-cabang Alkarya yang mana di situ ada Gerakan Mahasiswa Alkarya juga. Makanya DPD ini ya. Ya, kalau DPD ini kan peran untuk daerah, yang mana untuk daerah Cilegon. Ada juga tingkat komisariat gitu. Komisariat itu tingkatnya perguruan tinggi, di mana daerah ini, saya nih DPD nih menaungi komisariat gitu, yang mana komisariat itu per perguruan tinggi seperti itu. Naik lagi ke provinsi ada namanya
Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Al-Heriyah Provinsi Banten misalkan. Naik lagi tuh barusan ke DPP, Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Al-Heriyah, seperti itu. Jadi kita juga sama hierarki dari komisariat, daerah, wilayah, DPP. barusan pusat. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV sudah jelaskan apa itu DPD Gema Al-Karya khusus Kota Cilegon. Oke, Adinda, ya, kerap kali masyarakat publik netizen melihat pergerakan daripada teman-teman Gema, ya, walaupun memang kebanyakan mahasiswa Kota Cilegon memang luar biasa, tapi kita berbicara khusus Gema Al-Karya ini ya. Ya, betul. Ya, saya melihat atau publik melihat itu sering melakukan pergerakan demo, unjuk rasa ya ke pemerintahan khususnya Kota Cilegon di beberapa belakangan ini. Saya mau fokus melihat dari kacamata Adinda Supardi, bagaimana sih pemimpin daerah Kota Cilegon saat ini terkait tentang dunia pendidikan. Ya, terima kasih Bang. Terkait dunia pendidikan sih ternyata sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak juga teman-teman yang nerima beasiswa, khususnya dari teman-teman Gema juga ya. Kita patut ucapkan terima kasih juga. Ya, ya, terima kasih juga kepada Wali Kota Pak Heldi, kepada Pak Heldi yang telah memberikan beasiswa khususnya untuk teman-teman. Tapi kita juga kemarin sempat Bang. Iya. Kemarin sempat bahwasanya ketika tengah-tengah jenjang pendidikan kuliah ini itu sempat ada pengurangan beasiswa Dari kota. di Kota Cilegon ini. Iya, dari kotanya gitu. Iya, dari kotanya. Oke. Oh, iya. Nah, dari pengurangan beasiswa ini kan orang-orang yang kuliah nih atau otomatis kan megegeg gitu kan. Tadinya dapat beasiswa, gitu ya. Kalau kata orang sini megegeg gitu kan. Masa lagi tengah-tengah kuliah gara-gara beasiswa dia putus. Apakah ini karena defisit juga? Oke. Sampai menyebar ke pendidikan gitu kan. Oke, iya. Bahkan kan meluas lagi gitu kan dari defisit. Isu ini ada di Al-Karya ada atau di Al-Heriyah isu ini. Ya, oke, ada lanjut. di Al-Heriyah. Ada pengurangan beasiswa gitu kan. Ya kita melakukan audensi lah gitu kan. Melakukan audensi supaya enaknya seperti apa gitu kan. Ini teman-teman udah tengah-tengah kuliah gitu, Bang. Masa tiba-tiba dipotong gitu kan beasiswanya. Seperti itu. Makanya daripada itu kan kita melakukan audensi gimana enaknya mengenai beasiswa tersebut. Alhamdulillah lah. Hasil akhirnya tidak ada pengurangan beasiswa seperti itu, Bang. Oke, luar biasa. Itu terkait dunia pendidikan. Terkait dunia pendidikan. Kalau terkait tentang dunia kesehatan, pandangan Supardi, teman-teman dari Gema itu bagaimana kepedulian daripada dunia kesehatan pimpinan wali kota saat ini? Mengenai dunia kesehatan ya, secara kacamata saya pribadi, alhamdulillah sih sudah cukup baik. Karena cuman satu aja sih. Sekarang rumah sakit umum daerah masih belum selesai gitu kan pembangunan itu doang sih PR-nya. Kalau masalah peningkatan kinerja mengenai kesehatan udah cukup bagus sih mengenai kesehatan tersebut, Bang. Terus perlu diadakannya pengecekan ataupun tensi setiap kelurahan gitu. Perlunya seperti itu. Tidak mesti masyarakat yang datang ke jemput bola lah ya. Iya, jemput bola gitu kan. Nanti mungkin ke depannya ke pemerintahan Probinsar, pemerintah baru harus punya terobosan baru. Seharusnya seperti itu. Aku gitu tadi kan? nanti lebih ganas lagi kita minta tanggapan tentang wali kota terpilih ya, tapi sudah langsung ngegas. Tapi gini, kan di kelurahan itu kan ada kader ya. Artinya kader itu yang sinkronisasi ke dinas kesehatan supaya melakukan tensi itu. Jadi jangan masyarakat yang datang ke kelurahan ya, jemput bola lah ke posyandu ya. Ya betul Bang. Jadi di posyandu itu bukan mengenai anak kecil saja gitu kan. Ibu-ibu juga perlu ditensi, takut ada yang darah tinggi lah gitu kan. Ya perlu kesehatan yang meningkat lagi lah. Walaupun mungkin sudah ada, tapi kalau bisa digalakkan lah ya. Ya betul, digalakkan lagi. Oke, luar biasa. Ini fokus yang tema kita ini. Adinda, dari pandangan Adinda ya, ada di media sosial itu sepertinya Bapak Wali Kota Herja Gustini akan meninggalkan masalah, ya kan? Itu di media sosial loh, ya. Media sosial kan sah-sah saja. Tapi dari kacamata pandangan mahasiswa Gema Al-Karya, seperti apa sih di publik itu keresahan? Benar nggak Wali Kota ini akan meninggalkan begitu beberapa persoalan gitu? Silakan. Ya.
Mengenai meninggalkan beberapa persoalan ternyata betul juga Bang. Oke. Ya, selain daripada honor daerah, Ya. ada juga ternyata kepemimpinan yang baru alias Pak Robin Sari ini diwarisin utang lah. Oh, itulah artinya karena persoalan ada utang gitu ya. Nah, Oke. ada utang itu persoalan itu Bang. Oke, dari Ya. kacamata mahasiswa seperti apa melihat ini? Dari kacamata gerakan mahasiswa Aleria sendiri ya bisa dikatakan, mohon maaf, kepemimpinan Pak Heldi ini bisa dikatakan suul khotimah. Oke. Kenapa suul khotimah? Ini udah akhir-akhir jabatan dia. Kenapa menyebabkan ya honor daerah nggak cair? Kenapa menyebabkan utang Iya. numpuk gitu kan bahasanya, defisit anggaran juga. Dalam sejarah Cilegon tuh barusan kali ini yang namanya defisit anggaran gitu Bang. Makanya itu merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan kan. Ya perlu diketahui lah masalah itu apa kan. Masalah itu harapan tidak sesuai realita. Realita tidak sesuai dengan harapan. Harapan kita nih, Cilegon ini harusnya lebih maju, tidak punya utang. Oke. Nah, honor daerah cair gitu kan. Tapi realitanya apa? Ternyata punya utang. Ternyata honor daerah tidak cair. Honor daerah itu ya bukan dari PSN-nya saja, tapi dari guru-guru honor juga. Itu ada yang belum cair, kader-kader posyandu, RT RW. Mungkin Kurang lebih 5.000 lah. Nah, guru ya. honor yang belum dibayarkan haknya Nah, oleh kurang pemerintah lebih. daerah Cilegon. Kalau kemarin saya sekilas baca itu guru masalah 5.000 itu kalau nggak salah bukan guru honorer doang Bang. Itu 5.000 itu guru madrasah doang. Oh, itu hanya madrasah doang. Madrasah. Ada yang seperti itu, tapi Oke. ada juga ya itu rata-rata dari guru honorer juga maksudnya Bang. Ya kita asumsikan sih ternyata ini bisa jadi penggelapan dana gitu kan. Oke. Kenapa? Potensi ya, potensi penggelapan. Potensi saja. Ini dugaan ya. Ya, dugaan. Karena masih dugaan gitu kan. Karena yang namanya honor daerah itu sudah tercantum di dalam APBD gitu Ya. kan, sudah termaktub di dalam APBD. Kenapa ini sudah ada anggarannya tidak dianggarkan gitu kan, Ya. tidak dicairkan? Kemana nih anggaran nih? Oke, Kita kan luar bertanya-tanya biasa. gitu kan Ya. Bang. Nah, makanya kita juga menyarankan sekaligus nanti insya Allah Agama juga mengirimkan surat, mengirimkan surat ke BPK termasuknya ke Badan Pengurus Keuangan sekaligus ke BPKP. Tujuannya untuk mengaudit pemerintah Kota Cilegon. Meminta untuk mengaudit pemerintah Ya, Kota Cilegon. supaya diaudit tuh Kota Cilegon supaya lebih transparan lagi. Oke, Takutnya. luar biasa. Kita udah nangkap. Lalu kita kembali ke tema. Saya pernah berbicara dengan praktisi hukum lah, ya. Dia tahu hukum. Berbicara defisit itu di daerah itu hal-hal biasa, kata hal biasa itu. Tapi ketika saya sampaikan ini sekitar ratusan miliar, saya bilang gitu kan. Iya. Ya boleh dicek, boleh aja sih, harus dipelajarin dulu. Jadi kalau saya lihat di pemberitaan kan seakan-akan nih Adinda, seakan-akan pemimpin kita ini, wali kota ini dibom habis nih ya kan, dibom Ya. habis nih. Pertanyaan saya nih Adinda, buat harapan nih ke DPRD. Tadi kan kata Adinda kan pengawasannya kan ada, sudah dianggarkan, tentunya ada pengawasan. Ya. Kacamata daripada mahasiswa, gerakan daripada reaksi daripada anggota DPRD sejauh ini seperti apa? Ya pandangan dari kita orang bahwasanya ya DPRD bukannya malah diawasi mengenai defisit anggaran Kota Cilegon, malah ikut-ikutan kemarin tuh investasi ke Bank BJB itu Bang. Oke, menyetujui Mengenai investasi ke Bank BJB Iya, 100 miliar itu. Oke. Udah tahu lagi defisit nih, malah investasi gitu Oke. kan. Itu yang malah jadi pertanyaan gitu buat apa? Artinya teman-teman kita dari DPRD anggota dewan itu tanda kutip menyetujui dong. Menyetujui gitu kan. Oh. Itu kan masih dugaan sih. Iya, dugaan. Ya, perlu kita kaji lagi mengenai investasi yang 100 juta itu 100 miliar ke Bank BJB. Oke, minggu yang lalu kawan-kawan ada mahasiswa gerakan Gema itu melakukan aksi unjuk rasa Ya, betul Bang. perihal tentang nasib daripada guru honorer yang Ya, tidak dibayarkan. honor. Apa sih tuntutannya dalam poin aksi itu? Tuntutannya cuma satu Bang. Oke. Kita makanya di press release itu tuntutan kita cuma satu. Cairkan triwulan keempat 2024. Bahasa lapangannya bayarlah gitu ya. Bayarlah. Bayarkan gitu aja. Ya, bayarkan gitu kan. Masa ini matahari udah terbit dari timur.
bukan dari barat lagi. Maksudnya matahari udah terbit kan? Iya. Udah terbit. Masa belum cair juga gitu kan? Triwulan. Triwulan keempat. Triwulan itu kalau kata orang sininya tri itu 3, wulan-wulan itu bulan. Oh, jadi artinya bulan 3 Oktober, bulan. November, Desember. Nah, triwulan keempat kan di situnya. Ya, okay. Jadi triwulan pertama itu Januari, Februari, Maret gitu kan. Ini triwulan keempat. Berarti kan Oktober, November, Desember. Simpel aja, sederhana ya. Bayarkan gaji daripada hak mereka gitu. Iya, betul. Sejauh ini yang menemui teman-teman mahasiswa siapa? Nah, ini Pang, menjadi pertanyaan buat kita selama Pak Heldi ini memimpin. Oke. Ya, mohon maaf. Selama Pak Heldi ini memimpin, ternyata belum pernah yang namanya menemui aksi unjuk rasa untuk mahasiswa. Ya yang diunjuk Kabag. Yang ditugaskan Kabag, Kesra. Itu kan. Mana ini buat teman-teman nih? Itu contoh pemimpin yang seperti apa gitu kan, pertanyaan buat kita orang. Yang namanya pemimpin itu kan menjadi suri tauladan. Selain menjadi suri tauladan, dia menjadi contoh juga. Kalau misalkan pemimpinnya udah berani, ya pasti anggotanya ataupun anak-anak di bawah pasti pada berani. Ini ngadepin ke anggota saja nggak berani gitu kan, ataupun ngadepin ke mahasiswa aja kayak nggak berani gitu kan, bahkan nunjuk ke yang lain, nugasin ke pengalaman Adinda selama melakukan aksi unjuk rasa. Wali kota kita Bapak Herdi Agustian belum pernah menemui mahasiswa. Iya betul, pengalaman kita Bang, pengalaman kita belum pernah menemui mahasiswa. Yang menemui Kabag Kesra gitu kan, Asda gitu. Memang teman-teman mahasiswa tidak pernah unjuk rasa ketika seorang wali kota mendapat piagam yang terbanyak gitu. Harusnya unjuk rasa dong. Terima kasih Pak Wali. Harusnya gitu supaya ditemuin. Bukan seperti itu sih Bang. Kita bahkan sebaliknya bahasanya. Sebaliknya, Pak Heldi ini bisa dikatakan kebanyakan nerima piagam tapi tidak kebanyakan nerima aspirasi. Gitu ya, aspirasi. Ya kan? Kebanyakan nerima piagam tapi mengenai menerima aspirasi dia kurang, Bang. Seperti ya ketakutan menerima aspirasi gitu kan. Makanya saya di statement saya itu di berita itu Pak Heldi kebanyakan menerima piagam, sedikit menerima aspirasi seperti itu. Sebagai mahasiswa tentunya kami mengapresiasi cara pandang daripada mahasiswa khususnya tapi kan identik nih pemerintah daerah kalau banyak mendapat penghargaan tentunya daerah itu sejahtera, tingkat kepuasannya sangat tinggi, bahkan ada salah satu media nasional mengangkat tingkat kepuasan daripada pemerintah kita, wali kota kita saat ini. Dari pandangan teman-teman mahasiswa, dengan banyaknya sejumlah piagam penghargaan ini, apa pandangannya? Mengenai pandangan tersebut, cobalah dari piagam itu kita realisasikan Pak, gitu kan. Kita realisasikan, bahwasanya kota Cilegon mengenai peningkatan pengurangan pengangguran, bahwasanya Cilegon bisa dikatakan sudah menurun penganggurannya gitu kan. Kita realisasikan gitu kan. Kita realisasikan. Menarik ini ya. Mana di Cilegon masih banyak yang nganggur gitu Pak. Di Cilegon masih banyak yang nganggur. Coba dibantu dengan UMKM. Coba kita dibuat perjanjian ataupun integritas lah mengenai perusahaan-perusahaan bahwasanya berapa persen untuk masyarakat lokal gitu kan. Gampang lah orang-orang asing, masyarakat lokal aja dulu nih supaya pengangguran ini mengurang. Bukan dari perusahaan saja, kita tingkatkan UMKM-nya kan. Kayak contoh misalkan setiap malam minggu gitu kan adakan UMKM di alun-alun Cilegon. Bagi masyarakat Cilegon tuh. Sekaligus kita bukan modalin doang nih, tapi kita puterin nih uangnya. Puterin tuh maksudnya ketika misalkan buat UMKM nih sekian persen. Nah ketika uang sekian persen ini kita tingkatkan lagi nih inti untuk sebagiannya untuk pendapatan daerah, kita masukkan lagi ke UMKM, diputerin terus, jangan hanya modal berapa persen ini khusus UMKM nggak diputerin lagi. Gitu. Jadi artinya kita tadi Adinda membuka perihal tentang pengangguran, menurunnya pengangguran kota Cilegon.
saya minta tanggapan Adinda sebagai narasumber, tapi saya punya artikel nih, pernah saya berbincang-bincang salah satu tokoh lah gitu ya, bahwa menurunnya pengangguran itu karena ada program beasiswa Pulsarjana. Karena tiap tahun itu kan tamat SMK, SMA itu kan kuliah. Tadinya ini kan bekerja, maka kuliah. Jadi tingkat pengangguran agak menurun karena beberapa, kalau kita tariklah bahwa yang menjadi Pulsarjana itu mengikuti program itu kurang lebih 3.000 4.000 ya. Kalau targetnya kan 3.000. Anggaplah sekarang yang kuliah Pulsarjana itu 2.000 lah. Tadinya yang 2.000 ini kan bekerja nih. Sekarang sekolah. Jadi makanya menurunlah angka pengangguran itu karena masih bersekolah. Tanggapannya? Oh, ya, karena tadinya pengangguran, maksudnya pengangguran biasa ya. Karena diadakan beasiswa, dia ikut sekolah, jadinya perannya pelajar bukan pengangguran. Iya, makanya turunlah itu angka pengangguran. Nah, ya kan gitu itu kan. Ya. Dengan adanya program ini ya Adinda. Pertanyaan saya ke Adinda sebagai mahasiswa, ketika nanti dari yang kuliah ini Pulsarjana ini sudah tamat, bagaimana caranya pemerintah untuk membuat lapangan pekerjaan? Nah, seperti itu kan menjadi PR juga nih untuk pemerintahan ke depannya. Bahwasanya bukan mengenai pendidikan sarjananya saja, yang mana tadinya awalnya disiapkan untuk program sarjana gitu kan, program pendidikan, beasiswa. Nah, setelah beasiswa nggak ada lapangan pekerjaannya. Nah, itu sama aja bohong gitu kan, sama aja bohong. Ibarat kata kita buat perahu nih, buat ke laut nih, tapi itu buat perahunya doang nggak dipakai, malah disimpan di rumah gitu kan. Yang mana akhirnya jadi bosok lah gitu bang. Maksudnya itu ketika kita menyiapkan beasiswa, program sarjana, yang mana untuk kedepannya kerja, maka perlu disiapkan lapangan pekerjaan juga. Seperti itu. Jadi bukan nyiapin doang tapi nggak dinikmati. Balai latihan kerja ya, tapi nggak menyiapkan lapangan pekerjaannya. Seperti itu. Ini yang mungkin saya minta selaku mahasiswa, meminta kepada pemerintah saat ini nih ya, pemerintah saat ini, Bapak Wali Kota Cilegon, perihal defisit anggaran lah, apalah itu apa, dari kesempatan podcast ini apa permintaan ataupun masukan daripada teman-teman Gema kepada Bapak Wali Kota Cilegon? Ya, kita masukannya mengenai dinas juga, BPM PTSP, ya, mengenai penanaman modal perlu ditingkatkan lagi mengenai modal tersebut supaya meningkatnya asli pendapatan daerah ya, meningkatnya APD, asli pendapatan daerah, supaya lebih meningkat lagi, yang mana berawal daripada penanaman modal. Ya, ditingkatkan lagi supaya mengurangi defisit. Mengurangi defisit. Ya, selain daripada itu, belanjanya daerah coba diminim-minim dulu lah. Diminim-minim dulu. Boros ya? Jangan terlalu boros lah gitu bang. Jangan terlalu boros. Jangan terlalu jadi boros. Ini boros nih ya. Tahun kemarin Silpa lebih uangnya. Boros kan ya? Enggak, tahun kemarin kan pemerintah Kota Cilegon Silpa. Iya. Ini defisit ya? Iya, ini defisit. Makanya itu kan, udahlah diminim-minim aja gitu kan. Bahkan kan kemarin juga saya lihat berita bang ya. Lihat berita bahwasanya kepemimpinan yang baru di Kota Cilegon, para Binsar sekaligus Pak Fajar itu pakaian dinasnya ngejahit sendiri kan. Ngejahit sendiri. Ibu tidak tahu ada anggaran di pemerintah. Walaupun tapi tahu juga baju seragam mah nggak seberapa itu. Ya, nggak kehitung lah gitu kan bang ya, ibaratnya. Cuman ya itu kan apa namanya, sebagai bentuk pemerintahan yang baru para Binsar Pak Fajar, sebagai bentuk setidaknya mengurangi anggaran defisit nih buat pemerintah Kota Cilegon. Gitu. Adinda milenial masih muda, wali kota terpilih kita, wakil wali kota kita masih muda. Apa nih masukan buat pemimpin muda ini? Yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pemuda itu semangatnya bukan seperti batu yang hancur oleh palu, bukan seperti besi yang leleh dengan api. Maka semangat itu ditanamkan di dalam hati, yang mana dibawa sampai mati. Pesan untuk Bapak kepemerintahan yang baru, para Binsar Pak Fajar, terus meningkatkan kualitas di Kota Cilegon,
tingkatkan SDM-nya juga supaya Cilegon lebih jaya, lebih makmur, dan kalau dari jargonnya Pak Robin Sar dan Fajar lebih juara. Lebih juara gitu kan, jujur, adil, makmur. Selain itu ya. Dan tolong kalau ketika ada mahasiswa demo, nah itu Bang, sampaikan sekalian gitu kan. Tolong ketika ada mahasiswa demo, bukan dari Gema saja, bukan dari Gema saja, Pak Wali, Pak Wakil, dari manapun ketika mahasiswa demo, bukan dari mahasiswa saja, ya dari masyarakat manapun yang bentuknya menyampaikan aspirasi, tolong diterima. Ya, itu kan sebagai masukan gitu kan, sebagai masukan. Oke, luar biasa. Untuk anggota DPRD, 40 anggota DPRD, apa masukannya dibuat dari teman-teman Gema? Jangan kebanyakan tidur di AC, Bang. Kebanyakan tidur di AC. Ya, jangan kebanyakan tidur di AC. Memang ruangannya AC semua, Dinda. Nah, makanya daripada itu, ketika ada aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa, turun, jangan mau di ruangan terus, turun ke lapangan. Jangan mantau di HP aja gitu ya. Nah, jangan mantau di HP ketika terus. ada reses, ayo terusin ke lapangan. Gitu. Oke, luar biasa. Turun ke masyarakat. Terima kasih Adinda. Ya, walaupun kita singkat tapi luar biasa. Tapi sahabat Lugas TV pingin menyaksikan ketika Adinda orasi. Anggap aja ini di lapangan orasi. Silakan Adinda untuk penutupnya. Boleh berdiri Adinda untuk orasinya. Orasi ini? Ya, orasi tentang defisit lah. Oke, izin Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perlu diketahui bahwasanya Kota Cilegon mengalami defisit anggaran, terutama honor daerah, honor guru-guru tidak dicairkan. Maka daripada yang triwulan keempat 2024, maka daripada itu kita sama-sama kita aspirasikan untuk pemerintah Kota Cilegon agar segera dicairkan, dibayarkan mengenai triwulan keempat 2024. Maka kemarin pesannya dari Pak Kabag bahwasanya sedang diusahakan. Mohon maaf mengenai Pak Kabag, mengenai Pak Kabag Kesra, apabila itu komitmennya tidak ditepati, maka 1000 kali sayang. Kita dari teman-teman mahasiswa mengajak seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk mengepung menggeruduk pemerintah Kota Cilegon. Ya, terima kasih ya Dinda. Sebelumnya Bang, mohon izin, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, sahabat Lugas TV, luar biasa. Adinda Supardi ini adalah dari Gema ya, Gerakan Mahasiswa dari Al-Karya ya. Tentunya dari beberapa universitas juga ada gabungan ya. Apa namanya? Tadi itu kita tergabung dari mahasiswa-mahasiswa. Ya, dari mahasiswa-mahasiswa Cilegon, ada namanya Forum Mahasiswa Cilegon. Forum Mahasiswa Cilegon. Oke, suatu saat nanti Lugas TV bisa mengundang teman-teman semua ketua-ketua organisasinya ya. Dengan senang hati Bang, dengan senang hati. Di pemerintahan yang baru ini kan? Ya, siap. Ketika ada kebijakannya kita adakan di sini diskusi. Kayak kira kita Dinda ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Dinda. Sama-sama, salam Bang. buat teman-teman semua ya. Ya, siap. Oke, demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan podcast di PDKT, perbincangan dengan kehidupan tokoh masih muda, mahasiswa menjadi ketua salah satu organisasi di Kota Cilegon, yaitu mahasiswa, Gerakan Mahasiswa. Nantikan terus konten-konten kami Lugas TV. Sampai jumpa.